gram pemakai itu bisa 450.000 orang kita selamatkan. Di dalam gudang ini, akhirnya polisi berhasil menemukan narkotika jenis sabu. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 91 kilogram. Kami dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap jaringan internasional Hongkong Indonesia dengan satu tersangka dengan jumlah barang bukti sebanyak 91 kg sabu dengan kualitas nomor 1 Blue Ice. Kami sudah melakukan pengintaian lebih dari 1 bulan. Kita lakukan surveillance dan kita lakukan penempelan dari anggota, dan pada hari ini kita lakukan penangkapan dan berhasil mengungkap jaringan ini. Untuk keterlibatan warga negara Indonesia masih kami dalami. Kalau dari data paspor, dia sudah ada di Indonesia sejak 3 bulan yang lalu. Tapi mau nyewa gudang ini selama 1 bulan yang lalu, sekitar 1 bulan yang lalu. Lai Xiu Cheng kini diamankan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Pria berkewarganegaraan Hong Kong ini diduga merupakan salah satu anggota sindikat pengedar narkotika jenis sabu jaringan internasional. Menurut pengakuannya, untuk masuk ke Jakarta, barang-barang haram ini dikirim menggunakan jalur laut melalui Dumai, Riau. Kemudian dilanjutkan lewat jalur darat, sampai akhirnya tiba di Jakarta. Lai Xiu Cheng ternyata orang suruhan Acon, bandar besar yang berada di Hong Kong. 13年做咗20公斤，做咗20公斤。送過呀？送咗就俾咗20個朋友嘅呵。係啊。進香港，即係你想問我朋友係咩人？未收到。未收到啊！以前要講幾？講咗2萬1個月。冇啊，一直揾倉嘅。我自己喺香港嗰時上海做顧理。邊個人嚟啊？係我喺印尼識嘅朋友幫我做嘅。哦，教運就係知道叫阿鐘。阿鐘啊？你話阿鐘啊？阿鐘啊嘛你啊？係。做儲存貨品。Dari tempat tinggal Lai Xiu Cheng, polisi berhasil mengumpulkan barang bukti 2 buah telepon genggam yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan Acon dan sejumlah SIM card. Gudang yang digunakan Lai Xiu Cheng untuk menyimpan sabu awalnya merupakan kantor pengiriman barang. Namun setelah lama tak terpakai, toko ini dikontrakan. Toko yang berlokasi di Jalan Biak nomor 43 Cideng, Jakarta Pusat ini letaknya tidak jauh dari pos polisi. Warga pun tak mengira jika toko yang setiap harinya selalu tertutup ini ternyata digunakan sebagai gudang penyimpanan sabu. Saya masalah jualan kurang tahu ya Pak, dikarenakan sehari-hari setiap hari tutup.
Nah, pada waktu itu memang kira-kira jam 6:30 malam ya. Dia memang nggak bisa bahasa Indonesia. Dia menyatakan menunjuk HP ke saya, minta tunjukkan alamat Jalan Jaksa. Ternyata kawan saya dibawa ke Jalan Jaksa. Setelah itu putus. Yang 2 hari yang akan datang, dia nanya alamat KM 26. Jalan Dalmogot ya Pak. Dalmogot. Saya kasih tahu, ternyata dia ngilang jejak begitu aja. Saya pernah sekali buka pintu, buka pintu, pada waktu itu ternyata udah hilang lagi. Jadi nggak bisa dipastikan itu loh Pak. Polisi terus melakukan pengembangan kasus ini. Berdasarkan informasi dari Lai Xiu Cheng, polisi kembali meringkus satu tersangka lagi. Lelaki ini bernama Yue Chung Yen. Dari dirinya didapati narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gram. Yu Chung Yen ditangkap di Hotel City Icon, Mangga Besar, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Penangkapan Yue Chung Yen didasari rekaman CCTV sebuah minimarket. Dalam CCTV ini, terlihat Yue Chung Yen dan Lai Xiu Cheng sempat bertemu. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Eko Budianto, mengatakan, sabu-sabu ini merupakan kualitas nomor 1 dengan jenis Blue Ice yang jika dirupiahkan 1 kilogramnya mencapai 2 miliar rupiah. Jenis sabu ini nomor 1 yaitu kalau orang di pasar bilang ini namanya Blue Ice. Nilainya kalau kita kalikan 1 kilo saja hampir 2 miliar ya kurang lebih 182 miliar. Kalau 1 gram bisa 2 juta. Karena penjualan itu kalau orangnya nggak partai gram. Kalau udah bandar seperti ini paling kecil 1 kilo. Makanya ya kan itu kan sudah dalam satu kemas teh hijau itu 1 kilo. Dia tidak mungkin menjual partai kecil. Dia pasti 1 kilo, minimal 1 kilo. Sudah nampak pada saat itu anggota mengikuti di supermarket. Dia ketemu sama seseorang yang kita duga hasil IT kita. Itu ada kita dengar pembicaranya dan SMS-nya, ya, itu menukar ransel. Berarti itu barang pada saat kita temukan di gudang, memang ada sekitar keluar 20 kiloan keluar itu. Eko juga mengatakan kepada kami, jika barang haram tersebut dikirim melalui laut dan darat. Dia bawa barang ini dari Hong Kong melalui jalur laut, kemudian dia merapat di Semenanjung Malaysia. Dia tidak akan melalui kota, pasti akan tertangkap. Di Semenanjung Malaysia sudah ada sindikatnya lagi, kemudian dibawa ke Dumai via laut juga. Nah dari Dumai itu disiapkan juga mungkin ya, ini sepertinya sudah terorganisir. Kenapa? Karena dia sempat lolos. Nah dari Dumai ini dibawa dengan truk sampai ke Jakarta. Inilah proses yang masuknya barang haram ini ke Indonesia. Dan termasuk pasar ya bagi mereka gitu ya.